Ada bagian daerah yang sunatnya tuh dilukain, terus ada yang dipotong, ada yang dijahit justru. Jadi kayak ini nih ya, ini labia, kalau kita bilangnya mayora dan minora nih. Minoranya tuh ada yang dijahit gitu loh. Jadi itu kan sangat mengganggu untuk hem-hemnya cewek kan. Tapi kalau di adatku, syukur-syukurnya aku pun mengalami ya bahwa kita tuh nggak dilukain sama sekali, jadi nggak ada darah sama sekali, kayak dicubit aja ujungnya, ting gitu. Tapi dengan doa dan apa segala macam gitu loh. Jadi kayak sebagai syarat, jadi so nggak mengganggu sih alhamdulillah sampai sekarang. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kanita. Hai teman-teman, semoga kalian selalu sehat, semoga kalian baik-baik aja ya. Apa kabar kamu? Ya kamu yang lagi nonton. Semoga kamu selalu sehat dan teman-teman yang lain juga sehat ya. Makasih udah selalu balik di channel YouTube Kanita, udah bantu untuk mengembangkan channel ini. Nah teman-teman, maaf kalau aku batuk-batuk ya, soalnya sekarang aku lagi nggak fit, lagi nggak enak badan. Ini suaraku sampai bindeng kan, kayak semoga kalian paham dan ngerti. Pasti yang teman-teman yang sering nonton udah tahu nih suaraku lagi bindeng. Karena kemarin pas pulang dari kantor aku bener-bener langsung kayak panas tinggi, meriang, padahal semalam udah dikerok. Tapi kayak aku demam, udah minum obat, terus pilek, suaranya langsung berubah tadi pagi. Akhirnya aku bikin jeruk nipis, terus diperas, kasih madu, baru minum. Dan ini udah mulai, untungnya nggak parah-parah banget, tapi masih tetap binding ya. Nah, kebetulan hari ini kan hari Kamis tuh, jadi aku libur, ya udah deh. Dan stok konten untuk hari Minggu nggak ada, makanya aku bikin hari ini karena hari Jumat aku harus berangkat ke Surabaya, ada event di sana. Jadi nggak bisa tag di hari Sabtu ketika suaraku mungkin agak baikan ya. Tapi aku tag di hari ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau suaraku aneh dan mengganggu kuping kalian. Mengganggu kuping kalian, aku minta maaf ya, maaf banget. Karena ya gimana, aku harus terus konsisten untuk upload gitu kan, supaya channelnya berkembang pelan-pelan. Aku juga nggak pakai ads karena ya udah deh berjalan, yang penting natural aja, yang penting aku rajin katanya gitu. Ya udah, ini aku sempat-sempatin bikin. Ini sebenarnya aku dingin, demam, tapi nggak apa-apa lah demi teman-teman dan si orang yang paling aku sayang, yaitu subscriber aku. Aku upload buat kalian. Nah teman-teman, nanti kalian juga jangan lupa banyak minum air putih ya, terus jaga kesehatannya. Aku juga udah banyak minum air putih, udah minum obat, udah semuanya lah, pokoknya udah wes gitulah ya. Sebenarnya aku tuh lagi diet karena pada bilang aku gendut, jadi aku nggak makan malam sama makan pagi. Aku dietnya tuh cuma makan sehari sekali, makan nasinya sehari sekali, makan berat lah. Malam itu aku cuma minum, malam itu aku cuma makan telur aja, telur rebus satu, terus kalau paginya aku minum jus. Itu udah, itu aja tiap hari, dan ini tuh udah berjalan hampir udah sebulanan lebih. Terus aku drop, semalam terpaksa aku harus makan soto, tapi nggak pakai nasi, sotonya aja biar minum obat karena benar-benar nggak enak banget. Abis dikerok kayaknya aku harus nasi, tapi nggak bisa, jadi aku makan soto aja dengan kuah-kuah yang anget-angetnya tuh enak banget. Terus itu aku minum obat ya, obat flu paratusin, terus vitamin gitu teman-teman. Nah, sesuai dengan judul ya teman-teman, hari ini pun aku masih memakai satin karena memperingati hari ulang tahunku juga teman-teman, bulan ulang tahun aku, jadi aku full pakai satin. Dan teman-teman aku, teman-teman banyak yang minta kan itu pakai satin. Ini alhamdulillah aku pakai satin ya. Alhamdulillah ya, maksudnya kayak aku ngikutin apa permintaan teman-teman. Jadi aku tetap pakai baju satin, meskipun pakai baju tidur satin kan yang kalian mau. Terus baju kantoran udah tenang, ada nanti ya di video-video selanjutnya. Nah teman-teman, sesuai dengan judul di video kali ini tuh aku mau sharing ke teman-teman tentang sunat pada perempuan ya. Kemarin aku udah bahas juga tentang sunat pada laki-laki, enakan mana disunat atau enggaknya, bersihan mana disunat atau enggaknya. Nah di video kali ini karena ada yang minta juga kan, kita coba bahas tentang yang perempuan. Nah, sebenarnya ya perempuan ini di Indonesia kan kemarin dulu sempat diberlakukan bahwa perempuan itu wajib sunat, tapi itu ada undang-undangnya, tapi udah dicabut sama pemerintah karena dari pihak kedokteran meneliti bahwa tidak ada hubungannya dengan medis ya kalau sunat perempuan. Jadi pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan nomor
1636 Menkes per garing 7 garing 2010 tentang sunat perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi undang-undangnya sunat perempuan tuh udah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ini tuh dikembalikan ke keluarga berdasarkan adat dan agama gitu ya. Nah teman-teman, balik lagi sebenarnya ya, kalau sunat itu lihat dari bentuknya sih, karena beda-beda ya, kayak beda-beda orang sunat perempuan di tiap daerah tuh berbeda-beda. Kalau di daerah aku itu nggak dilukai bahkan gitu ya. Jadi ntar dulu kita satukan persepsi dulu ya. Sunat ini sebenarnya adalah untuk adat dan agama ya, kayak syarat aja gitu. Tapi ada bagian daerah yang sunatnya tuh dilukain. Terus ada yang dipotong, ada yang dijahit justru. Jadi kayak ini nih ya, ini labia, kalau kita bilangnya mayora dan minora nih. Minoranya tuh ada yang dijahit gitu loh. Jadi itu kan sangat mengganggu untuk ehem-ehemnya cewek kan. Tapi kalau di adatku, syukur-syukurnya aku pun mengalami ya bahwa kita tuh nggak dilukain sama sekali. Jadi nggak ada darah sama sekali, kayak dicubit aja ujungnya, ting gitu. Tapi dengan doa dan apa segala macam gitu loh. Jadi kayak sebagai syarat, jadi so nggak mengganggu sih alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ada juga yang ujung klitorisnya tuh dipotong gitu loh. Nah klitoris ini kan saraf yang paling enak sebenarnya ya, terus dipotong nih untuk ehem-ehemnya perempuan gitu, kayak rasa sensualnya tuh berkurang, pasti nggak akan merasakan apa namanya itu, naik orgasme gitu ya, nggak akan merasakan itu, kayak susah untuk mendapatkan itu karena udah terus di daerah mana ya sih yang aku lupa, ada di daerah di luar negeri lah ya. Jadi mereka tuh caranya sunatnya tuh dijahit. Nah itu kan jadi kayak hilang, jadi kayak tinggal corong doang gitu, corong doang di misfinya doang untuk masukkan si burung gitu. Kalau itu kan kayak sangat mengganggu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya balik lagi, inti dari video ini adalah aku mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman punya anak cewek gitu, kayak bingung ini mau disunat atau enggak. Sebenarnya kalau cewek itu disunat dan enggak juga nggak apa-apa, cuman balik lagi kayak agama yang kalian anut apa. Kalau di muslim kan diwajibkan perempuan harus sunat, bahkan Nabi Muhammad pun menyarankan bahwa nggak boleh melukai gitu. Jadi jangan yang dramatis banget gitu. Kalaupun disunat paling kayak digores aja selaput darah atas, bagian atas itu yang digores dikit aja gitu ya, jangan sampai di itu udah ya gitu deh teman-teman. Intinya kalau dari sisi medisnya nggak ada hubungannya sama sekali, seksualnya nggak ada sama sekali, mengganggu, bahkan justru dikatakan mengganggu. Kalau mengganggu balik lagi ke bentuk ya, cara mereka melakukan prakteknya itu loh, bagaimana mengganggunya tuh dari sisi mananya gitu. Tapi kalau di adat aku, dan aku juga mengalami dan aku juga merasakan, itu benar-benar kita nggak dipotong, nggak dilukain, jadi hanya dicubit doang, kayak ujungnya gitu dicubit, kayak didoain dicubit sama nenek-nenek gitu ya, sama nenek-nenek dulu di kampung aku. Terus teman-teman aku juga bilang mereka kayak digarisin doang, dilukain gitu ya, ada yang dilukain. Terus apa sih bangsa apa sih itu yang aku ya, intinya nggak ada hubungannya ke kesehatan ya guys. Beda sama cowok. Kalau cowok kan kita tahu jelas nih ya, kayak kalau disunat itu manfaatnya untuk apa itu kita tahu jelas gitu. Kayak kalau cowok disunat itu kebersihannya dia gitu, kayak ada manfaat yang jelas. Nah itu memang benar-benar dari tim medis pun kalau bisa ya disarankan untuk sunat gitu, untuk kesehatan si prianya. Kalau cewek nggak ada hubungannya ke kesehatannya cewek ya. Jadi lebih ke adat dan agama aja sih gitu kalau mau larinya. Jadi teman-teman cewek nih dibagi aja. Kalau aku kan dari daerah Maluku ya, dari Ambon juga, maksudnya aku nggak bisa bilang bahwa dari Ambon seperti ini, tapi kan punya adat masing-masing ya. Jadi di daerah aku di Pulau Buru itu nggak dipotong gitu loh. Coba teman-teman dari Jawa, dari luar-luar daerah nih, maksudnya kayak dari mana ya, dari Jawa, Sumatera, boleh sharing ya di bawah, kayak oh kalau di aku tuh diapain gitu. Jadi nanti mungkin aku akan bikin part keduanya lagi dari sesi ini gitu ya.
tentang sunat perempuan. Kayak enak aja kalau aku sharing ke sama teman-teman gitu, kayak daerah kalian tuh gimana. Kalau aku sih kalau menyarankan ya bunda-bunda, kalau yang punya anak cewek jangan sampai dipotong, sampai dilukain gitu. Cukup diadatin aja, itu kan hanya buat syarat doang gitu kan, kalau kayak agama gitu. Ya, jangan dipotong intinya. Itu aja sih menurut aku mah. Mm-mm. Nah teman-teman, itu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terus dukung aku untuk membangun channel YouTube ini. Maaf banget teman-teman, ini aku udah mulai kata lagi lehernya. Ya itu aja, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. See you and bye bye. Thank you guys sudah nonton.